Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Kini usia 4J sudah 3 bulan dan sudah lewat juga masa nifas JJ 1 bulan yang lalu. Dan rambut 4J pun sudah mulai tumbuh walaupun masih tipis. Kandungan Raya juga sudah memasuki bulan keempat dan sudah lewat masa penyiksaan Devan di masa-masa ngidam istrinya. JJ duduk dengan gelisah dan sudah berulang kali ia melirik jam dinding yang ada di ruang tengah. Sudah jam 10 malam, kenapa belum pulang juga? Tapi Devan sudah pulang tadi sore, kemana bule KW itu? JJ duduk di atas sofa lalu berdiri lagi menuju pintu rumah, tapi suaminya itu tak kunjung pulang. Apa aku tanya Devan saja? Tidak. JJ mengurungkan niatnya, kemudian ia mengambil ponselnya yang tergeletak di atas sofa untuk menghubungi suaminya. Kok ponselnya mati sih? Kesal JJ saat ponsel suaminya tidak bisa dihubungi. Berbagai pikiran negatifnya pun mulai melintas di kepalanya. Sedangkan Pak Men dan satu pelayan wanita dengan setia menemani majikannya itu. Hoam, set. Pak Men ngantuk tidak? Tanya pelayan wanita sambil berbisik. Tidak. Jawab Pak Men, padahal jika diperhatikan mata Pak Men sudah memerah karena menahan kantuk. Jangan suka membohongi diri sendiri, Pak. Sindir pelayan wanita tersebut, membuat Pak Men berdeham lalu mengucek matanya yang sudah terasa sepat. Kembali lagi ke JJ yang masih menunggu suaminya. Apa Dedi main serong di belakangku? Apa aku sudah tidak menarik lagi? Apa Dedi lupa atau tidak ingin menyentuhku lagi? Padahal masa nifasku sudah berakhir 1 bulan yang lalu. Tanya JJ dalam hati. Ia berusaha mengusir pikiran negatif itu tapi tetap tidak bisa, yang ada dia malah semakin berpikir yang tidak-tidak tentang suaminya. Sudahlah. JJ kemudian pergi meninggalkan ruang tengah tapi, sebelum itu ia memerintahkan Pak Men dan pelayan wanita yang menemaninya untuk beristirahat dan tak lupa ia mengucapkan terima kasih. JJ memasuki kamar 4J dengan perlahan. Di dalam kamar tersebut terdapat 2 tempat tidur dengan ukuran yang cukup besar untuk tidur 4J dan para babysitternya. JJ mencium satu persatu putranya sudah tertidur lelap dengan lembut dan penuh cinta. Setelah puas JJ keluar dari kamar 4J dan menuju kamarnya. Ceklek. JJ terperanjat ketika melihat suaminya sudah ada di dalam kamar. Sayang, kau dari kamar 4J? Tanya Sander, sambil membuka jasnya. JJ melewati Sander begitu saja tanpa menjawab pertanyaan suaminya, lalu ia merebahkan dirinya di atas tempat tidur dan menarik selimut hingga menutupi seluruh badannya dan hanya pucuk kepalanya saja yang terlihat. Sayang, suamimu ini bertanya loh. Ucap Sander lagi, mengernyit saat istrinya cuek kepadanya. Apa salahku? Batin Sander. Hani, aku mau mandi. Ucap Sander lagi. JJ mendegus kesal lalu membuka selimutnya dengan kasar kemudian berjalan menuju kamar mandi. Sander masih diam sambil memperhatikan istrinya yang sepertinya marah dengannya. Sayang, kau tidak ingin memandikanku?
Tanya Sander, dengan tatapan menggoda istrinya saat sudah sampai di dalam kamar mandi dengan keadaan polos. Malas, jawab JJ dengan ketus, kemudian ia segera keluar kamar mandi tanpa memperdulikan tatapan suaminya. Brak. JJ membanting pintu kamar mandi dengan keras membuat Sander terperanjat kaget. Dia kenapa sih? Tanya Sander pada dirinya sendiri, sambil mengelus dada bidangnya. Sedangkan JJ yang sudah di atas tempat tidur pun mengumpati suaminya. Dasar tidak peka. Bule KW. Kesal JJ, sambil meninju bantal suaminya berulang kali. Pagi harinya, Sander dibuat bingung dengan sikap istrinya yang seolah sedang marah padanya. Bahkan tadi malam pun, JJ tidur membelakanginya dan tidak ingin disentuh olehnya. Apa salahku? Lagi-lagi Sander berkata dalam hati. Morning, Dad, Mami, Oma sayangku. Sapa Raya dengan ceria, yang baru saja bergabung di meja makan bersama Devan. Morning juga, jawab mereka serempak. Wah, wajah kalian ini terlihat berseri-seri beda sama tuh, Oma Airin menunjuk JJ dan Sander dengan dagunya. Mom, apa sih? Sanggah JJ. Kalian ini yang kenapa? Mom perhatikan dari tadi kalian saling diam seperti orang yang bermusuhan. Kalian tidak sedang bertengkar kan? Tanya Oma Airin penuh selidik. Karena baru kali ini JJ dan Sander menjaga jarak seperti itu, jadi wajar jika Oma Airin mempunyai pemikiran yang seperti itu. Baru JJ akan menjawab tapi, Sander sudah mendahuluinya. Aku merasa tidak bertengkar dan tidak merasa salah, tapi tidak tahu tuh dia. Ucap Sander, sambil melirik JJ yang duduk di sebelahnya. JJ menipiskan bibirnya dan menggertakkan giginya dengan kesal. Tidak punya salah, dasar tidak peka. Apa karena umurmu sudah bertambah 1 tahun kau menjadi pikun? JJ membuang nafasnya dengan kasar, kemudian ia beranjak dari tempat duduknya. Sander dan yang lainnya terperanjat ketika mendengar ocehan istrinya. Apa salahku? Tanya Sander, kepada ibu dan anak juga menantunya, ketika JJ sudah tak terlihat lagi. Apa tadi malam Dedi pulang malam tidak memberi ibu mertuaku? Tanya Devan ringan, sambil mengambilkan sarapan untuk istrinya. Astaga! Sander menepuk jidatnya sendiri, karena ia melupakan hal itu. Selalu saja begitu. Sungut Raya ikut kesal. Jangan-jangan kau juga lupa jika pintu surgamu sudah terbuka sejak 1 bulan yang lalu? Tanya Oma Airin, sambil menyipitkan matanya menatap putranya dengan penuh selidik. Melihat wajah Sander yang begitu syok membuat ketiga orang tersebut tertawa terbahak. Hahaha. Tawa ketiganya begitu menggelar di ruang makan tersebut. Pantas saja, Mami marah ternyata. Hahaha. Raya semakin meledek ayahnya. Jangan sampai pintu jalan ke surgamu diblokir lagi. Ucap Oma Airin tergelak. Pedang Dedi pasti sudah karatan. Ledek Devan, membuat Sander menekuk wajahnya. Kalian ini. Kesal Sander, kemudian ia beranjak dari duduknya. Devan, hari ini kau gantikan aku. Ucap Sander sebelum beranjak. Dad. Kesal Devan. Demi kesejahteraan perkasuran, ucap Sander. Membuat Devan mendengus kesal. Hei, cantik. Rayu Sander kepada istrinya yang tengah menggendong Nathan di dekat jendela kamar 4J. JJ hanya melirik malas suaminya. Aku tahu kita tidak seumuran. Ucap Sander, mendekati istrinya. JJ mengernyitkan keningnya dan menatap suaminya dengan heran.
Kenapa suaminya berkata seperti itu? Tapi, bolehkan jika seumur hidup, ku habiskan waktuku bersamamu? Lanjut Sander, menahan senyumnya. Sedangkan JJ langsung memalingkan wajahnya yang bersemu. Dasar Raja Gombal, batin JJ. Sedangkan para babysitter sudah termehek-mehek ketika mendengar tuannya menggombali sang nyonya. Boleh dibungkus enggak sih? Tanya salah satu babysitter yang sudah baper sambil menyatukan tangannya di depan dada. Dibungkus pakai karet 2 biar enggak ketukar sama yang lain. Jangan lupa di ujungnya disobek sedikit biar lebih pasti. Kalian pikir Tuan Sander itu nasi uduk? Jawab salah satunya, membuat keempatnya terkikik geli. JJ menatap malas suaminya yang terus mengeluarkan gombalan mautnya. Dasar bukeku, ketus JJ sambil menatap suaminya dengan kesal. Satu kali pandangan matamu cukup untuk membuat hatiku dak-dik-duk ser. Ucap Sander menahan senyumnya ketika istrinya menatapnya. Apaan sih? Kesal JJ, tapi dengan senyuman geli. Sayang, maafin aku ya. Ucap Sander, lalu mengambil alih Nathan dari gendongan istrinya dan menyerahkan kepada babysitternya. Jangan mengganggu nyonya kalian dulu. Ucap Sander dengan tegas kepada empai babysitter yang ada di hadapannya. Baik tuan. Ucap mereka serempak. Dedi, kenapa berbicara seperti itu pada mereka? Bagaimana jika 4J menangis mencariku? Ucap JJ kepada suaminya. SSSTTT, Sander menempelkan jari telunjuknya di depan bibir JJ agar istrinya itu diam, kemudian ia mengambil dompetnya. Buat jajan kalian. Tapi, ingat jangan mengganggu nyonya kalian hari ini. Ucap Sander sambil memberikan uang ratusan ribu yang lumayan banyak untuk para babysitternya. Wah, terima kasih tuan. Ucap para babysitternya dengan bahagia karena mendapat uang jajan yang lumayan banyak. Sander hanya menjawab dengan dehaman, kemudian ia menarik istrinya menuju markas tempur 1. Dat. Pekik JJ, saat dirinya didorong suaminya hingga membentur dinding, kemudian Sander meraup bibir pink istrinya dengan rakus. Racau JJ, ketika Sander semakin memperdalam ciumannya. Sander merebahkan JJ perlahan di bawah kungkungannya. Tatapan tajam itu menatap istrinya dengan intens. Nafas keduanya masih kembang kempis akibat ciuman panas mereka yang berlangsung beberapa menit. Kenapa tidak mengingatkanku? Tanya Sander, sambil mengusap pipi istrinya dengan sangat lembut. JJ memejamkan matanya ketika ia merasakan usapan lembut itu. Dat. Maaf karena aku sibuk bekerja hingga melupakan kewajibanku. Ucap Sander, menatap istrinya lembut lalu mencium kening istrinya dengan penuh cinta. I love you, bisik Sander. I love you too, Dat. Balas JJ, kemudian mencium lembut bibir tebal dan seksi itu. Keduanya saling berpagut lembut, saling mematuk dan melum asteriste lembut. Dat, aku sedikit takut. Ucap JJ, ketika melihat pedang panjang milik suaminya yang terlihat sudah siap menodong si sarung sempit. Kenapa? Aku takut sakit karena sudah lamakan kita melakukannya. Jelas JJ dengan jujur. Kap. Sander mengecup bibir pink itu sekilas lalu tersenyum hangat. Aku akan melakukannya perlahan. Ucap Sander dan JJ pun mengangguk. Awek. 4J menangis tak ada henti dan tidak ada yang bisa menenangkannya. Para babysitter pun pusing dibuatnya, hingga Oma Irene turun tangan langsung. Kenapa para tuyul ini menangis? Tanya Oma Irene. Dan di mana JJ? Tanya Oma Irene lagi. Sambil mengangkat tubuh Sean ke dekapannya. Anu Oma.
Anu. Salah satu babysitter bingung ingin menjelaskan. Anu apa anu? Ngomong yang jelas. Ucap Oma Irene dengan nada kesal. Awek. Awek. 4J menangis bersahut-sahutan, sudah seperti paduan suara. Oh. God. Kepalaku rasanya nyut-nyutan. Keluh Oma Irene ketika mendengar 4J tak berhenti menangis. Kemudian Oma Irene menatap tajam babysitter tersebut satu persatu. Para babysitter yang ditatap seperti itu pun menundukkan kepalanya. Oma Irene menganggukkan kepalanya berulang kali. Anak nakal itu menyuap kalian berapa duit? Tanya Oma Irene. Sangat paham dengan kelakuan putranya yang super duper mesum dan juga licik. 500 ribu, Oma. Jawab salah satunya, menundukkan kepalanya. Cih, murahan sekali kalian ini. Kesal Oma Irene. Sedangkan di dalam markas tempur 1 sedang terjadi pergulatan panas antara si sarung sempit dan si pedang pamungkas. Top. 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 Suara gedoran pintu dari luar kamar membuat Sander mengumpat kesal. Sial. Siapa yang berani menggangguku? Kesal Sander. Top. 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 Suara ketukan pintu semakin keras terdengar. Sedangkan di luar kamar Oma Irene sangat kesal dengan kelakuan putranya. Dasar anak kurang garam. Bule KW. Oma Irene terus mengumpati putranya sambil berkacak pinggang di depan pintu markas tempur tersebut. Pak Men, ambilkan kunci cadangan. Titah Oma Irene kepada Pak Men. Baik, Oma. Pak Men kemudian menjalankan perintah dari sang Ratu Gesrek. Arg. Sander mengerang panjang ketika ia mencapai pelepasan. Bagaimana? Hukuman yang aku berikan sangat nikmat bukan? Tanya Sander dengan menyeringai licik. Sangat, tapi aku lelah. Minggir Dat. JJ mendorong suaminya. Kap. Hukumanmu belum selesai. Ucap Sander setelah mengecup bibir istrinya yang terlihat bengkak. Kau gila. Dat. JJ mengumpati suaminya. Bukannya marah tapi, Sander malah tergelak. Di luar kamar, Oma Irene sudah menahan emosinya yang sudah diubun-ubun. Awas saja. Aku akan menyunatmu untuk kedua kalinya. Berak. Ah. Jerit JJ ketika kamarnya dibuka paksa dari luar. Kalian ini, astaga. Pekik Oma Irene, lalu membalikkan badannya. Beruntung yang memasuki kamar tersebut hanya dirinya. Mom. Kesal Sander, dengan cepat ia mengambil selimut untuk menutupi tubuh polos istrinya yang sudah seperti macan loreng. Bersyukur Sander sudah mengenakan boksernya terlebih dahulu untuk menutupi belalai gajah yang gondal-gandul di bawah sana. Memalukan. Rutuk JJ dalam hati. Wajahnya berubah merah karena malu. Dasar anak dan menantu Luknat. Batin Oma kesal. Cepat bersihkan diri kalian. Setelah itu temui Mommy di kamar 4J. Setelah mengatakan hal tersebut, Oma Irene berlalu dari kamar tersebut dan tak lupa menutup kamar tersebut dengan keras. Dedi sih. Omel JJ kepada suaminya, sedangkan Sander hanya mengangkat kedua bahunya cuek. Pelak. Mom, sakit. Sander memekik ketika ibunya memukul kepalanya. Setelah membersihkan diri, pasangan mesum itu kini tengah berada di kamar 4J. Sander duduk di sofa yang ada di sana, sedangkan Oma Irene berdiri di depan putranya dengan berkacak pinggang. Oh, jangan lupakan tatapan tajam yang ia tunjukkan kepada putranya. Dan 4J saat ini sudah berhenti menangis saat didekap hangat di pelukan sang mami. Rasakan, pelak. Aduh. Aku lama-lama bisa amnesia jika Mom terus memukul kepalaku.
Ringis Sander mengusap kepalanya. Bagus kalau kau amnesia. Biar hilang itu otak mesummu. Omel Oma Airin. Mendengar ucapan absurd Oma Airin, membuat keempat babysitter yang ada di sana menahan tawa. Mom. Apa? Bentak Oma Airin. Dasar anak kurang garam. Umpat Oma Airin sambil menatap tajam putranya. Jika aku kurang garam, berarti Mommy kurang manis dong. Pantas saja pahit. Balas Sander, kemudian segera melarikan diri dari amukan ibunya. Ya. Kembali kau. Dasar anak lucnut. Teriak Oma Airin kepada putranya yang sudah melarikan diri. Akan kusunat kau. Biar metong itu burung. Kesal Oma Airin. Hahaha. JJ tergelak ketika mendengar ibu dan anak itu beradu argumen. Kau juga J. Lain kali jangan mau dikadalin sama bule KW. Ucap Oma Airin kepada menantunya. VTTTR. Iya Mom, ucap JJ, masih menahan tawa. Maklum Mom, Dedi kan baru buka puasa jadi ya gitu, ucap JJ, masih membela suaminya. Cih. Kau membela suamimu yang sudah jelas-jelas salah, ucap Oma Airin, tak habis pikir dengan menantunya. Ya, bagaimana lagi Mom, habisnya enak sih. Hai. Kenapa kau menjadi mesum begitu? Tanya Oma Airin sambil menepuk jidatnya sendiri. Kan Mom yang mengajari, hehehehi, jawab JJ sambil tersenyum, memperlihatkan deretan giginya yang putih dan rapi. Astaga. Oma Airin menepuk jidatnya lagi. Aku rasa semua orang di sini sudah tidak ada yang waras. Hanya aku sajalah yang waras. Oma Airin bergidik ngeri kemudian keluar dari kamar 4J. Oma Airin tidak sadar jika dirinya lah yang paling tidak waras. Oma Airin berjalan keluar dan berniat menuju dapur untuk mengambil minum. Wah, dapat berapa ronde? Tanya Oma Airin, tak berfilter kepada putranya yang sedang menikmati makan siangnya di meja makan sendiri dengan sangat rakus. Uhuk. Sander tersedak ketika mendengar ucapan ibunya, kemudian ia segera menenggak air minumnya yang ada di dekatnya. Mom. Protes Sander. Apa? Kau itu benar-benar tidak tahu waktu ya? Oma Airin masih kesal kepada putranya itu. Ceka. Ya, aku minta maaf Mom. Ucap Sander. Good boy, awas jika kau berani mengulanginya lagi. Ucap Oma Airin sambil mengambil air dingin dari kulkas. Ya. Jawab Sander dengan malas. Sudah tua itu harus sadar diri. Sindir Oma Airin untuk putranya. Biarpun sudah tua, tapi kekuatanku tidak kalah dengan yang muda. Jawab Sander menyombongkan diri. Dan jangan lupa, aku masih sanggup membuat istriku tepar dan terkapar. Ucap Sander, dan membuat Oma Airin yang sedang air minum pun terkejut. Biur. Air yang ada di dalam mulut Oma Airin menyembur seketika dan mengenai wajah putranya. Mommy,